Selamat malam Ibu dan Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Muda Eviana Antalisa. Kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia di Ilmu Kesehatan Masyarakat. Izin untuk memberikan promosi kesehatan mengenai kesehatan lingkungan dengan tema bagaimana caranya kita untuk mencegah penularan COVID itu sendiri selama kita masuk ke dalam transportasi umum gitu. Tentu Bapak dan Ibu pasti mungkin pernah naik busway atau naik kereta atau naik bus gitu. Apalagi di zaman pandemi yang sekarang, bagaimana sih tips-tipsnya supaya kita menjaga diri, mencegah terkena COVID atau menularkan COVID pada orang lain gitu. Nah ini, sebelum kita masuk tips-tipsnya, kita ketahui dulu apa sih coronavirus itu sendiri gitu. Nah, jadi coronavirus itu adalah merupakan penyakit pernafasan yang baru yang ditemukan di Cina yang sudah diketahui di Wuhan pada tanggal 23 Desember kemarin tahun 2019. Nah, jadi coronavirus itu sendiri dia ini merupakan keluarga maupun spesies dari COVID-19 itu sendiri gitu. Terus, nah jadi bagaimana sih dia cara menularnya? Nah jadi bagaimana sih dia gejala-gejalanya itu sendiri? Jadi gejala-gejalanya itu ada gejala umum maupun gejala tambahan. Nah biasanya gejala umumnya itu bisa demam, batuk, lalu sesak nafas berat kalau misalnya dia udah benar-benar berat penyakitnya gitu. Atau sakit kepala. Kalau penyakit tambahan yang biasanya tidak semua orang dapat, biasanya itu bisa sakit tenggorokan, pilek gitu, atau diare ataupun mual muntah. Nah kalau yang sekarang ini gejala yang bisa ada kadang anosmia atau tidak bisa mencium bau gitu untuk yang sekarang. Nah bagaimana sih cara penularan COVID itu sendiri? Nah biasanya COVID itu sendiri dia ditularkan melalui cipratan air yang dari mulutnya. Jadi kayak si orang itu kayak batuk atau bersin atau lagi ngomong gitu. Nah jaraknya dekat ke kita dan kita tidak memakai masker gitu, jadi kayak bisa tertular ataupun terkena gitu. Selain itu juga bisa juga didapatkan dari barang-barang yang si penderita pegang. Jadi misalnya orang ini sudah terkena COVID, dia pegang barang-barang itu gitu, tanpa mencuci tangan ataupun membersihkan barang itu dengan desinfektan. Jadi dia sudah terkena, karena COVID ini dia bisa bertahan di permukaan benda juga selama beberapa hari kalau misalnya tidak diberi desinfeksi ataupun desinfektan atau kayak alkohol kayak gitu segala macamnya. Dan kita pegang, terus setelah kita pegang kita langsung kayak mengusap wajah, nggak sengaja kayak bersin atau batuk langsung kepegang. Nah itu bisa keluar karena dia masuknya ke dalam saluran pernafasan gitu. Nah ini panduan-panduan ataupun tipsnya bagaimana caranya supaya kita mencegah ataupun menghindari COVID-19 selama kita naik ke dalam transportasi umum. Jadi yang pertama itu pastikan seluruh jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya kendaraan terus seperti Grab atau bus itu sendiri miliknya. Nah jadi supaya penumpang itu tidak terkena ataupun mencegah penularan COVID, jadi kita pastikan seluruh area yang ada di dalam transportasi itu kita bersihkan dan kita gunakan desinfeksi gitu, desinfektan. Jadi kayak disemprot, disterilin gitu istilahnya Bu. Jadi kayak benar-benar menghilangkan virusnya gitu. Itu yang pertama. Dengan cara misalnya kayak gagang pintunya yang biasa kita buka itu kita bersihin, kita lap gitu. Atau kayak yang biasanya sering orang pegang kita bersihin. Jadi rajin-rajin membersihkan gitu. Lalu yang kedua, pengemudi, masinis maupun nahkoda itu tuh dia harus wajib harus dalam kondisi yang sehat. Kalau misalnya dia sakit, lebih baik jangan dulu karena bahaya, karena bisa menularkan karena dia daya tahan tubuhnya lemah. Jadi kalau misalnya dia sakit itu bisa terkena COVID, karena COVID kan dia kayak virus, jadi langsung menyerang orang yang daya sistem tubuhnya lemah gitu kan. Jadi takutnya dia juga menularkan, makanya dia harus dalam keadaan yang sehat dengan imun tubuh yang kuat gitu. Nah selain itu juga pengemudi dan juga penumpang juga harus diserahkan untuk membiasakan membawa hand sanitizer sendiri.
Jadi entah itu alkohol atau ya biasanya orang pakai alkohol, jadi selalu sediain alkohol selalu di kantongnya gitu. Lalu kita cuci, langkah-langkah mencuci tangan. Nah selain itu juga pastikan petugas pemilik mobil itu dia sudah selalu berkomunikasi dengan dinas dari dinas-dinas yang mengatur kendaraan-kendaraan itu sendiri. Jadi kayak biar diatur bagaimana pakaiannya, bagaimana yang aturan-aturan yang harus dilakukan gitu. Nah ini untuk tips amannya bagi kita penumpang kalau misalnya mau naik transportasi umum itu sendiri. Jadi sebelum berpergian kita perhatikan dulu, perhatikan protokol kesehatan itu seperti apa, kita harus tahu seperti apa. Nah selain itu protokol kesehatan untuk mencegah si COVID-19 ini, jadi kita harus tahu aturan-aturannya itu apa aja sih yang harus kita lakukan gitu. Nah selain itu juga seperti yang tadi sebelumnya, tubuh juga harus dalam keadaan yang sehat. Nah selain itu kita selalu sediain hand sanitizer, kita selalu bawa sendiri, atau kalau bisa selalu pakai masker, atau kalau bisa pakai face shield untuk mencegah penularan. Jadi tidak hanya menggunakan face shield, tapi harus dua-duanya, kayak masker dan juga face shield. Karena kalau misalnya face shield dia tetap bisa menularkan karena tidak melindungi area pernafasan gitu. Jadi harus tetap menggunakan masker karena masker penting. Nah selain itu juga kalau bisa sih sebenarnya masuk ke kendaraan umum itu sesuai dengan kebutuhan sih. Kalau misalnya dia tidak perlu untuk berpergian, ya hindari sebaiknya gitu. Kalau memang benar-benar harus berpergian, ya seperti ini protokolnya. Nah kalau misalnya saat di kendaraan kita ngapain aja sih gitu, masuk ke sana untuk mencegahnya? Ya pasti hindari kerumunan. Makanya zaman sekarang kalau misalnya mau masuk ke dalam kendaraan umum selalu ada tanda duduk X. Jadi kayak jarak 1 meter, jadi yang di sini nggak boleh duduk, di sini harus duduk, di sini nggak boleh duduk. Itu sudah diatur untuk menghindari tadi, karena kalau bisa pencegahan COVID itu jarak 1 meter bahkan 1,5 meter. Lalu pilih dan juga gunakan kendaraan umum yang berpenumpang terbatas. Kalau misalnya kayak Grab itu lebih aman dibanding naik busway. Bukannya ini pemerintah tercok, tapi kayak yang terbatas lah katanya, atau bus-bus yang dibatasin gitu. Lalu wajib seperti tadi menggunakan masker, lalu hindari menyentuh area wajah. Jadi selama kita di dalam kendaraan umum jangan menyentuh wajah. Jadi ya tetap hindari, pokoknya hindari, karena dia sendiri kan masuk ke dalam saluran pernafasan. Jadi kita kayak nggak sadar terus masuk kumannya, virusnya ke dalam gitu. Lalu kita jaga jarak dan juga gunakan face shield sebenarnya. Lalu kalau misalnya udah sampai di lokasi tujuan, kita ngapain aja? Nah kalau di lokasi tujuan, turun dari kendaraan kita langsung cuci tangan, bersihkan tangan, pakai sabun, pakai alkohol juga bisa gitu. Nah setelah itu lalu kita selalu tetap gunain masker saat beraktivitas, mau ngapain tetap selalu menggunakan masker karena itu wajib sekali. Lalu selalu terapkan protokol kesehatan untuk pencegahan COVID-19. Nah kalau lalu udah sampai tujuan terus mau balik ke rumah, nah saat balik ke rumah kita harus ngapain aja gitu. Jadi sebelum masuk ke rumah kita lepaskan semuanya, semua alat yang kita pakai yang dari luar tadi, dan jangan menyentuh barang apapun, termasuk keluarga atau apa. Kita langsung pergi membersihkan diri, mandi, langsung keramas, langsung pakai sabun gitu, biar virusnya nggak menyebar ke yang lain gitu. Jadi biar menghindari gitu. Nah setelah itu lalu pakaian yang kita pakai tadi langsung kita cuci memakai deterjen ataupun pembersih yang bisa membunuh kuman gitu. Nah setelah itu baru kita istirahat, tidur, makan yang cukup, karena jaga sistem imun karena supaya sistem imun tetap kebal dan virus tidak masuk. Oke, sekian untuk penyuluhannya mengenai transportasi. Apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya?